Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wulandari dalam acara live dari BPJS Kesehatan Kanmer Cabang Kabanjahe. Hari ini tema kita adalah alur layanan di fasilitas kesehatan. Ya, untuk Sobat JKN yang memiliki pertanyaan terkait dengan alur layanan peserta JKN yang ingin berobat di fasilitas kesehatan, boleh diajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Kebetulan di sini sudah hadir narasumber kita dari bagian Yanfaskes, yaitu saudara kita Yunita Mahraini Munte. Silakan Kak, perkenalkan diri dahulu. Hai sobat-sobat JKN. Gitu aja Kak. Udah berapa lama Kak nih bekerja di BPJS Kesehatan KCK Banjahe nih Kak? Kalau di KCK Banjahe baru masuk 5 bulan ya. Tapi di BPJS sudah 9 tahun. 9 tahun 6 bulan. Wah, luar biasa ya Kak, sudah 9 tahun 6 bulan. Berarti Sobat JKN jangan ragu, nanti Kak Yunita ini akan menjadi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban ya, masih menimbulkan keraguan tentang JKN, khususnya terkait dengan alur layanan di fasilitas kesehatan. Nah, Kak Yun, kita mau bertanya nih kan sebelum di live ini kan kita udah promosiin tentang jadwal live kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Sobat JKN. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang jaminan kesehatan nasional, tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya fasilitas kesehatan ya. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kira-kira apa nih Kak perbedaan dari kedua fasilitas kesehatan itu? Baik sobat-sobat JKN, kalau untuk yang pertama itu FKTP ya. Kalau FKTP itu merupakan fasilitas kesehatan tingkat primer, dan untuk FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kalau FKTP itu seperti misalnya puskesmas, klinik pratama, dokter gigi, dokter umum. Kalau untuk rumah sakit itu kan, kalau untuk FKRTL itu dia kan vaskes rujukannya itu seperti rumah sakit, klinik utama atau rumah sakit khusus seperti itu. Baik Kak Yun, selanjutnya berarti Sobat JKN yang ingin berobat tentunya berobat di fasilitas kesehatan ini ya, yang kedua ini gitu ya kan Kak. Namun ada lagi pertanyaan nih dari Sobat JKN, jika dia merupakan peserta JKN aktif nih, apakah boleh dia berobat itu langsung ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang seperti Kak Yuni bilang tadi, contohnya rumah sakit gitu, boleh nggak Kak kira-kira? Kalau selama dia memiliki BPJS dan itu aktif, boleh saja langsung berobat ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit bisa langsung berobat, kalau dia dalam kondisi darurat bisa langsung ke IGD, ataupun kalau mau berobat ke FKTP juga bisa seperti itu. Oh, kalau baik. ke FKTP juga bisa, misalnya ke FKTP yang di luar FKTP Vaskes kita terdaftar, bisa juga selama sebulan 3 kali berobat, bisa juga di FKTP selain FKTP terdaftarnya. Gitu. Oh baik Kak Yun, dari penjelasan Kak Yuni tadi kan berarti kalau dia aktif dia boleh berobat di mana saja gitu kan ya. Namun apakah ada alur sebenarnya gitu Kak Yun? Kemana dulu sih sebenarnya peserta JKN yang aktif ini harus berobat jika dia membutuhkan pelayanan gitu Kak? Membutuhkan pelayanan ya. Nah, kalau untuk membutuhkan pelayanan, kalau yang pertama itu misalnya kalau dalam kondisi darurat, kita bisa langsung ke IGD. Tapi kalau kita memang kebutuhannya itu untuk berobat ke rumah sakit ya, awalnya kita itu berobat ke FKTP dulu, ke FKTP terdaftar. Nah, di situ nanti diperiksa oleh dokternya. Tapi ini untuk informasi, BPJS-nya itu harus aktif ya, teman-teman. Nah, setelah di FKTP diperiksa oleh dokternya, kalau memang nanti
dari dokternya itu menganjurkan untuk rujuk karena ada indikasi medis, nanti pasien itu dirujuk ke FKRTL atau ke rumah sakit seperti itu. Baik, berarti seperti itu ya. Berarti alurnya berarti harus kita ke FKTP terlebih dahulu. Dalam hal ini yang seperti puskesmas, klinik pertama itu tadi ya kan Kak. Kalau misalnya setelah diperiksa dokter ada indikasi yang menyatakan indikasi medis ya. Iya, atau yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke fasilitas rujukan, bisa di keluarga rujukan ya sama dokter spesialis, dokter di FKTP. Nah, ini ya Sobat JKN, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan selama ini, bagaimana sih alur berobat dari peserta JKN. Tadi sudah dijawab Kak Yuni bahwasanya kalau berobat menjadi peserta JKN itu kita berobatnya yang pertama itu dari FKTP terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya dari FKTP dokter menyatakan butuh pemeriksaan lanjutan di FKRTL, maka nanti akan dirujuk oleh dokter yang di FKTP berobat ke FKRTL. Tapi jangan ragu Sobat JKN, dalam kondisi gawat darurat tadi Kak Yuni bilang itu boleh ya Kak, langsung ke IGD ya, selama dia memang kondisinya gawat darurat ya, dalam tanda kutip gawat darurat ya Kak Yun ya. Ya, dalam tanda kutip. Kondisi gawat darurat. Dan satu lagi tadi, kalau kita lagi di luar kota ternyata boleh juga ya Kak digunakan JKN ini walaupun kita tidak terdaftar di vaskes yang di luar kota tersebut ya Kak. Boleh. Dia batasnya itu 3 kali ya dalam sebulan. Kita bisa berobat di luar vaskes terdaftar. Nah itu Sobat JKN ya, jadi jangan ragu, dalam situasi dan kondisi tertentu JKN juga bisa digunakan di luar kota selama sebulan ya. Sebulan itu 3 kali diberikan kesempatan ya Kak Yun ya. Selanjutnya Sobat JKN mohon dibantu dulu ya tab-tabnya. Kemudian apabila ada pertanyaan terkait JKN, boleh chat di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Kak Yuni ataupun saya. Jika kita bisa menjawab, nanti pasti akan kami jawab. Tidak hanya seputar pelayanan, boleh juga seputar kepesertaan ataupun proses pendaftaran dan proses pembayaran iuran juga boleh. Nah, di live kita kali ini kita sudah menyediakan 2 hadiah menarik. Nanti akan kita buatkan 2 kuis, dan peserta yang paling cepat menjawab kuis kita dan paling tepat nanti akan mendapatkan hadiah berupa tumbler kopi ya, tumbler kopi dari BPJS Kesehatan. Nah ini udah ada pertanyaan nih Kak Yun. Kak, maaf kalau BPJS yang membayar sudah bertahun-tahun tidak dibayar, itu untuk urusnya bisa diklik. Untuk urusnya gimana? Untuk urusnya gimana ya? Dari Kak Dwi ya. Itu boleh Kak. Nanti Kakak sudah berapa uang? Misalnya Kakak menunggaknya ini lebih dari 2 tahun, maka nanti iurannya yang dibayar cukup 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan Kak. Untuk Kak Dwi. Nah, kalau misalnya Kak Dwi merasa tidak sanggup untuk membayar seluruh tunggakan iurannya, nanti Kakak bisa ikut program rehab, rencana pembayaran bertahap. Gitu ya Kak Dwi ya, mungkin cukup jelas ya Kak Dwi. Nah lanjut nih, kata-kata Cak Imin untuk pemutihan BPJS Kesehatan sudah bisa dilakukan ya? Oh ini dari Bang Zalput, iya belum ya, belum Kak ya. Bang Zalput belum ya, belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan pemutihan ya. Jadi kalau misalnya Bang Zalput itu peserta mandiri, jangan sampai nggak dibayar ya. Nanti dikira pemutihan, ternyata jadi menunggak gitu ya Kak Yun. Ketika membutuhkan pelayanan, jadinya bisa keluar inap, bisa kena denda layanan. Denda 45 hari ya. Nah ini ada lagi dari Reza Zuita Kak, kalau BPJS-nya nonaktif akhir bulan maksudnya itu apa ya Kak? Kak, Siapa namanya? Kak Reza Zuita. Kak kalau boleh bantu jawab, itu kakak pesertanya di segmen apa Kak? Gitu. Kalau misalnya di PBI mungkin dia tidak ditanggung lagi dari pemerintah daerahnya, tapi kalau misalnya dia kakak pekerja penerima upah ataupun pekerja itu mungkin kakak udah resign kan, itu bisa juga nonaktif di akhir bulan. Untuk Kak Reza boleh download mobile JKN ya Kak, nanti untuk memastikan
segmen kepesertaannya kakak itu apa gitu kak? Apakah di PBI atau di pekerja penerima upah ya kak? BPJS Mandiri pindah ke PBI caranya gimana kak? Gimana caranya? Kalau BPJS Mandiri pindah ke PBI caranya gimana kak? Kak itu mendaftarnya melalui pengajuan ke kepala desanya. Jadi nanti kalau kepala desanya sudah survei dan merasa kakak itu berhak untuk mendapatkan PBI, maka nanti kepala desanya akan mengajukan ke dinas kesehatan supaya kakak bisa menjadi peserta PBI. Mudah-mudahan cukup terjawab ya. Siang kakak cantik, siang. Siapa nih? Ini ada lagi. Reza Zuit. Oh yang kak tadi ya? Kakak tadi. Udah 3 bulan. Enggak. Udah 3 bulan. Udah 3 bisa bulan. berjawab, tapi kan sekarang masih nonaktif bulan. Udah 3 hari. Udah Iya dong. Oh iya, berarti harus dibayarkan. Oh berarti kakak peserta pekerja ya, udah resign ya? Iya, dia dinonaktifkan kak sama perusahaannya, nonaktif di akhir bulan. Kalau kakak mau melanjutkan kepesertaannya boleh ke peserta mandiri, nanti langsung alihkan dari Pandawa kak, dari Pandawa atau dari mobil JKN di perubahan data peserta kak. Nanti tinggal pilih kakak mau iuran yang mana, yang kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kalau kelas 3 itu 35.000, kelas 2 100.000, dan kelas 1 150.000 kak Reza Zuita. Oke, ini belum ada lagi ya, belum ada